Halo teman-teman, selamat datang di channel Journey Wealth, tempat Anda mendapatkan wawasan terbaik tentang keuangan, bisnis, dan pengembangan diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengenai bagaimana cara menjadi kaya di ekonomi Indonesia saat ini. Dengan perubahan ekonomi global dan lokal, kita harus cerdas dalam membaca peluang. Jadi, pastikan tonton sampai akhir untuk mendapatkan strategi praktis yang bisa langsung Anda terapkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sebelum kita membahas strategi untuk menjadi kaya, kita perlu memahami dulu landscape ekonomi Indonesia saat ini. Ekonomi kita berada dalam fase pemulihan, tetapi penuh dengan dinamika dan tantangan. Berikut adalah 3 aspek utama yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah inflasi dan harga kebutuhan bahan pokok. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Saat ini, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar mengalami kenaikan. Dampak dari inflasi ini adalah mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kelas menengah dan bawah. Banyak orang harus menyesuaikan gaya hidup agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar. Lalu, apa yang bisa dilakukan dalam kondisi ini? Kita harus lebih cermat dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan pembelian barang yang bersifat esensial atau penting. Selain itu, peluang bisnis di sektor kebutuhan pokok tetap menjanjikan karena permintaannya stabil. Kedua, peluang kerja dan sektor digital yang berkembang. Indonesia sedang menghadapi pergeseran di dunia kerja. Beberapa tren utama meliputi sektor digital, yaitu adanya e-commerce, startups, dan teknologi finansial atau fintech berkembang pesat. Banyak peluang kerja baru muncul di bidang ini, seperti pemasaran digital, analisis data, dan pengembangan aplikasi. Sementara di sektor tradisional seperti manufaktur dan pertanian, menghadapi tantangan karena adanya otomatisasi dan persaingan secara global. Apa artinya untuk Anda? Jika Anda ingin meningkatkan pendapatan atau mencari pekerjaan, kuasailah keterampilan digital seperti coding, desain grafis, atau pemasaran online. Peluang ini memungkinkan Anda bekerja tidak hanya untuk pasar lokal, tetapi juga untuk pasar secara global. Ketiga, transformasi ekonomi ke era digital. Ekonomi Indonesia saat ini berada dalam fase transformasi besar-besaran menuju digitalisasi. Beberapa perubahan signifikan meliputi dari peran UMKM dalam ekonomi digital, di mana banyak usaha kecil dan menengah mulai beralih ke platform digital untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Contohnya adalah bisnis makanan yang memanfaatkan aplikasi seperti GoFood atau GrabFood. Lalu adanya peluang bisnis baru dengan menggunakan teknologi seperti blockchain, e-wallet, dan online payment menciptakan ekosistem baru yang memungkinkan orang untuk memulai bisnis dengan modal yang lebih kecil. Apa tantangan dari perubahan tersebut? Tidak semua orang siap menghadapi perubahan ini. Masih banyak pelaku usaha yang kesulitan beradaptasi karena kurangnya pengetahuan teknologi atau akses ke modal. Ekonomi Indonesia saat ini menawarkan tantangan dan peluang yang seimbang. Tantangan seperti inflasi dan ketidakstabilan di sektor tradisional bisa menjadi hambatan. Tetapi sektor digital dan transformasi ekonomi membuka pintu baru bagi mereka yang siap beradaptasi. Jadi, langkah pertama untuk menjadi kaya di ekonomi saat ini adalah memahami bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi kehidupan Anda dan di mana letak peluangnya. Pola pikir orang kaya. Kunci utama untuk menjadi kaya sebenarnya dimulai dari pola pikir. Orang kaya tidak hanya memiliki uang lebih banyak, tetapi mereka juga memiliki cara berpikir yang berbeda tentang uang, waktu, dan peluang. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang pola pikir yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Pertama, berpikir jangka panjang. Orang kaya memahami bahwa kekayaan tidak dibangun dalam semalam. Mereka selalu merencanakan jangka panjang dan memiliki visi yang jelas untuk masa depan mereka. Contohnya, jika Anda memiliki uang 1 juta rupiah,
Apakah Anda akan menggunakannya untuk membeli barang konsumtif seperti gadget baru, atau menggunakannya untuk mulai berinvestasi? Orang kaya cenderung lebih memilih investasi karena mereka tahu nilainya akan bertumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini bisa kita praktikkan dengan mulai membuat tujuan keuangan jangka panjang. Misalnya seperti menabung untuk uang muka rumah dalam 5 tahun ke depan, atau mempersiapkan diri untuk pensiun dini dalam waktu 20 tahun ke depan. Kedua, melihat peluang di tengah krisis. Saat orang lain panik karena krisis ekonomi, orang kaya melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, seperti pada saat pandemi kemarin, banyak bisnis konvensional yang tutup. Namun, beberapa orang memanfaatkan situasi ini untuk memulai bisnis online, seperti menjual masker atau kebutuhan pokok yang dicari banyak orang. Hal ini bisa kita praktikkan dengan fokus kepada pemenuhan atau solusi dari permasalahan yang ada. Saat Anda menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan saya? Ketiga, fokus pada peningkatan nilai diri. Orang kaya percaya bahwa aset terbesar mereka adalah diri mereka sendiri. Mereka terus belajar, mengembangkan keterampilan baru, dan meningkatkan nilai pasar mereka. Contohnya, mereka membaca buku tentang bisnis dan keuangan, mengikuti kursus keterampilan, atau menghadiri seminar untuk mendapatkan pengetahuan baru. Hal ini bisa kita praktikkan dengan menginvestasikan waktu dan uang Anda untuk pendidikan dan pelatihan. Misalnya, jika Anda ingin sukses di dunia bisnis, pelajari tentang pemasaran digital atau manajemen keuangan. Keempat, menghargai waktu sebagai aset utama. Orang kaya tahu bahwa waktu lebih berharga daripada uang. Mereka selalu mencari cara untuk menggunakan waktu mereka secara efisien. Contohnya, mereka mungkin membayar orang lain untuk melakukan pekerjaan yang memakan waktu, seperti membersihkan rumah, sehingga mereka bisa fokus pada kegiatan yang lebih produktif seperti mengembangkan bisnis. Hal ini bisa kita praktikkan dengan mengevaluasi bagaimana Anda menghabiskan waktu setiap hari. Hentikan aktivitas yang tidak memberikan manfaat jangka panjang, seperti terlalu banyak scrolling di media sosial. Kelima, berani mengambil risiko yang terukur. Orang kaya tidak takut mengambil risiko, tetapi mereka melakukannya dengan perhitungan matang. Mereka memahami bahwa semua investasi atau keputusan memiliki risiko, tetapi risiko tersebut bisa dikelola. Contohnya, investasi di saham atau properti mungkin terlihat berisiko bagi sebagian orang, tetapi orang kaya melihatnya sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan besar. Mereka melakukan riset dan memahami pasar sebelum mengambil langkah. Hal ini bisa kita praktikkan dengan berusaha untuk memahami bahwa jangan hanya menabung uang di bank. Pelajari tentang investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, seperti reksadana, emas, atau properti. Keenam, memiliki mindset kekayaan adalah kebebasan. Bagi orang kaya, kekayaan bukan hanya tentang memiliki uang banyak, tetapi tentang kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka. Mereka fokus membangun pendapatan pasif agar tidak terjebak dalam pola bekerja tanpa henti. Contohnya, mereka mencari cara agar uang mereka bekerja untuk mereka, seperti membeli properti yang disewakan atau memiliki bisnis yang bisa berjalan tanpa keterlibatan langsung mereka. Hal ini bisa dipraktikkan dengan membuat rencana untuk membangun pendapatan pasif, baik itu melalui investasi atau bisnis yang bisa menghasilkan uang meskipun Anda tidak aktif bekerja. Pola pikir adalah fondasi untuk membangun kekayaan. Jika Anda terus memandang uang sebagai sesuatu yang sulit didapat atau takut mengambil risiko, maka Anda akan terjebak dalam pola hidup yang stagnan. Mulailah mengadopsi cara berpikir orang kaya ini, dan Anda akan melihat perubahan dalam cara Anda menghadapi peluang dan tantangan. Ingat, menjadi kaya bukan hanya soal memiliki uang banyak, tetapi tentang bagaimana Anda memandang dan menggunakan uang tersebut. Dengan pola pikir yang tepat, peluang selalu ada, bahkan di ekonomi seperti saat ini. Strategi praktis untuk menjadi kaya. Lalu apa saja strategi yang bisa Anda terapkan di Indonesia saat ini untuk membangun kekayaan? Pertama, manfaatkan digitalisasi.
Era digital memberikan peluang besar bagi siapa saja yang mau belajar dan memanfaatkannya. Berikut cara memanfaatkan digitalisasi. Pertama adalah e-commerce. Jika Anda memiliki produk fisik seperti pakaian, makanan, atau aksesoris, gunakan platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Cobalah memulai dengan skala kecil dan promosikan produk Anda melalui media sosial seperti Instagram atau TikTok. Jangan lupa untuk memahami strategi pemasaran digital agar produk Anda lebih terlihat. Kedua adalah media sosial sebagai alat bisnis. Selain menjual produk, Anda bisa menggunakan media sosial untuk membangun personal branding. Contohnya, jika Anda seorang ahli di bidang tertentu seperti memasak atau kebugaran, buat konten yang menarik untuk membangun audiens. Selain itu, Anda bisa memonetisasi melalui endorsement, kursus online, atau penjualan produk digital seperti e-book. Ketiga adalah jasa online. Dunia jasa online berkembang pesat. Anda bisa menawarkan keahlian Anda di platform global seperti Fiverr, Upwork, atau bahkan di aplikasi lokal seperti Sribulancer. Beberapa jasa yang manis adalah desain grafis, penulisan artikel, penerjemahan, dan manajemen media sosial. Kedua adalah investasi cerdas. Investasi adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun kekayaan jangka panjang. Namun, Anda perlu memulainya dengan pengetahuan yang cukup. Pertama, reksadana dan saham. Jika Anda pemula, reksadana adalah pilihan bagus karena dikelola oleh manajer investasi profesional. Untuk yang lebih berpengalaman, saham bisa menjadi opsi yang menguntungkan, terutama jika Anda memilih perusahaan yang solid dan memiliki prospek bagus. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset sebelum membeli. Kedua, properti. Properti tetap menjadi pilihan investasi yang menarik, terutama jika Anda memilih lokasi strategis seperti dekat pusat kota atau kawasan yang sedang berkembang. Jika modal Anda terbatas, pertimbangkan properti kecil seperti apartemen studio untuk disewakan. Ketiga, cryptocurrency. Meski beresiko tinggi, aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum bisa menjadi peluang investasi jika Anda memiliki pemahaman yang baik tentang pasar ini. Namun, jangan investasikan uang yang Anda tidak siap kehilangan. Ketiga, bangun jaringan atau networking. Di Indonesia, jaringan atau koneksi sangat berpengaruh dalam membangun kekayaan. Berikut beberapa langkah untuk memperluas jaringan Anda. Pertama, hadiri acara-acara bisnis, seminar, atau workshop yang relevan dengan bidang Anda. Kedua, bergabunglah dengan komunitas profesional seperti LinkedIn atau komunitas offline seperti coworking space dan organisasi bisnis lokal. Ketiga, jangan ragu untuk memulai percakapan. Kadang peluang terbaik datang dari diskusi santai dengan orang yang tepat. Keempat, edukasi finansial. Orang kaya tidak hanya tahu cara menghasilkan uang, tetapi juga tahu cara mengelolanya. Mulailah dengan belajar tentang pengelolaan uang. Baca buku-buku seperti Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki atau The Psychology of Money karya Morgan Housel. Kemudian menggunakan aplikasi keuangan. Ada banyak aplikasi-aplikasi keuangan yang dapat membantu Anda melacak pemasukan dan pengeluaran, dan juga konsultasi keuangan. Jika Anda merasa sulit untuk mengatur uang, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan profesional. Kelima, diversifikasi pendapatan. Mengandalkan satu sumber pendapatan sangat berisiko, terutama di era yang serba tidak pasti ini. Berikut beberapa cara untuk mendiversifikasi. Pertama, mulai bisnis sampingan. Anda bisa menjual produk di e-commerce, menjadi reseller, atau bahkan menjalankan bisnis kecil-kecilan di rumah seperti catering atau laundry. Kedua, freelancing. Selain pekerjaan utama, tawarkan keahlian Anda di luar jam kerja, misalnya menjadi penulis lepas, desainer grafis, atau editor video. Ketiga, penghasilan pasif. Investasi seperti saham yang memberikan dividen atau properti yang disewakan adalah contoh penghasilan pasif yang ideal. Keenam, pentingnya konsistensi dan inovasi. Yang paling penting dari semua strategi ini adalah konsistensi dan inovasi. Jangan cepat menyerah hanya karena hasilnya tidak langsung terlihat. Ingat, membangun kekayaan adalah proses panjang. Selain itu, selalu berinovasi dan tetap relevan dengan perkembangan zaman agar bisnis atau investasi Anda tetap bertahan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara disiplin, Anda memiliki peluang besar untuk mencapai kekayaan meskipun dalam kondisi ekonomi yang menantang.
Hindari kesalahan umum dalam membangun kekayaan. Dalam perjalanan membangun kekayaan, banyak orang yang terjebak oleh kesalahan-kesalahan umum. Kesalahan-kesalahan ini seringkali terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa besar terhadap kondisi keuangan Anda. Berikut adalah beberapa kesalahan yang harus Anda hindari. Pertama adalah gaya hidup konsumtif. Ini adalah salah satu kesalahan paling umum. Gaya hidup konsumtif berarti Anda menghabiskan uang untuk barang-barang yang sebenarnya tidak perlu hanya untuk memenuhi keinginan atau tampil lebih baik di depan mata orang lain. Contohnya, membeli gadget terbaru setiap tahun, padahal gadget lama masih sangat berfungsi. Pelangganan layanan atau aplikasi yang jarang digunakan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah buat anggaran keuangan bulanan dan tetapkan batasan untuk pengeluaran khususnya di bagian hiburan. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh barang ini sebelum membeli sesuatu? Kedua, tidak memiliki dana darurat. Dana darurat adalah pelindung Anda dari kejadian yang tidak terduga. Tanpa ini, Anda bisa terpaksa berutang untuk menutupi kebutuhan mendadak yang akhirnya mengganggu stabilitas keuangan Anda. Contohnya, saat Anda kehilangan pekerjaan, tanpa dana darurat, Anda mungkin akan kesulitan membayar kebutuhan pokok. Atau ketika terjadi kerusakan alat rumah tangga mendadak, seperti kulkas atau AC yang memerlukan biaya perbaikan besar. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan menyisihkan minimal 10% dari pendapatan bulanan Anda untuk dana darurat hingga mencapai 3-6 kali biaya hidup secara bulanan. Kemudian, simpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses tetapi tidak terlalu menggoda untuk digunakan. Ketiga, terlalu banyak utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang atau layanan yang tidak menghasilkan nilai tambah, seperti barang elektronik mewah atau liburan mahal. Jika tidak hati-hati, utang jenis ini bisa menjadi beban yang besar. Contohnya seperti menggunakan kartu kredit untuk membeli barang yang sebenarnya bisa ditunda atau dibayar tunai, atau mengambil cicilan kendaraan mewah yang sebenarnya melebihi kemampuan finansial. Dampaknya adalah beban bunga yang tinggi, menggerus penghasilan Anda, dan mengurangi kapasitas Anda untuk menabung atau berinvestasi. Solusinya adalah dengan menggunakan utang hanya untuk hal-hal produktif, seperti modal usaha atau pendidikan. Kemudian jika sudah terlanjur memiliki utang konsumtif, prioritaskan pelunasan dengan metode debt snowball atau debt avalanche. Keempat, kurangnya investasi pada pengembangan diri. Banyak orang fokus hanya pada pekerjaan mereka saat ini dan lupa bahwa pengembangan diri adalah salah satu investasi terbaik. Padahal meningkatkan kemampuan atau belajar hal baru dapat membuka lebih banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya, dengan tidak mengikuti kursus atau pelatihan yang relevan dengan karir Anda, atau mengabaikan kesempatan belajar keterampilan baru seperti coding, desain grafis, atau pemasaran digital yang sedang banyak diminati. Solusinya adalah dengan mengalokasikan waktu dan anggaran untuk belajar setiap bulan, misalnya melalui kursus online atau seminar. Kemudian pilih keterampilan yang relevan dengan tren masa kini dan sesuai dengan minat Anda. Kelima, tidak mencatat dan mengevaluasi keuangan. Tanpa mencatat pengeluaran dan pemasukan, Anda tidak akan tahu kemana uang Anda pergi. Akibatnya, Anda bisa kehabisan uang sebelum akhir bulan tanpa tahu apa penyebabnya. Contohnya, dengan membayar terlalu banyak langganan layanan streaming tanpa disadari, atau pengeluaran kecil seperti kopi harian atau ongkos transportasi yang jika dijumlahkan ternyata sangat besar. Solusinya adalah dengan menggunakan aplikasi keuangan untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan, lalu melakukan evaluasi bulanan untuk memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran. Kesalahan-kesalahan ini adalah jebakan umum yang sering dialami oleh banyak orang. Namun, kabar baiknya adalah Anda bisa menghindarinya dengan disiplin dan kesadaran finansial yang baik. Ingat, membangun kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak Anda menghasilkan, tetapi juga bagaimana Anda mengelola uang yang Anda miliki. Nah, itulah beberapa strategi untuk menjadi kaya di ekonomi Indonesia saat ini. Intinya, kita harus fleksibel, mau belajar, dan terus mencari peluang di tengah tantangan. Tulis di kolom komentar, strategi apa yang ingin Anda coba atau sudah Anda terapkan. Mari kita diskusikan bersama. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.